Film ini menceritakan seorang anak bernama Bobo yang tinggal bersama ibunya bernama Memei. Ayah Bobo telah meninggal dunia di medan perang saat di luar negeri. Suatu hari, Bobo dan ibunya berbelanja keperluan Bobo untuk di Mississippi. Memei khawatir dengan Bobo yang akan ke Mississippi karena rasisme antara orang negro dan orang kulit putih sangat tinggi. Selain itu, Memei dan Bobo juga tidak pernah berpisah lama. Hari itu, Bobo tersenyum lebar dan penuh semangat karena ia hendak ke Mississippi. Memei menasihati Bobo supaya di sana ia harus berhati-hati karena Mississippi memandang berbeda orang negro. Tetapi Bobo tidak begitu memperdulikan hal itu. Saat di stasiun, Memei meminta sepupunya untuk menjaga Bobo di sana karena ia sangat khawatir tentang keselamatan Bobo. Tiba saatnya kereta berangkat. Dengan bahagia, Bobo melambaikan tangan kepada ibunya. Tetapi kekhawatiran tampak di wajah Memei. Siang itu, Bobo bersama sepupunya di tengah ladang kapas di Mississippi. Suatu saat, Bobo dan sepupunya yang sedang berada di toko kulit putih. Ketika Bobo membeli permen, ia bertemu dengan pemilik toko yang seorang kulit putih. Ia memuji orang itu dan mengatakan jika ia seperti bintang film sambil menunjukkan foto di dompetnya. Bobo bersiul kepada pemilik toko itu, tapi pemilik toko itu malah berlari mencari senjata, sedangkan Bobo dan sepupunya segera naik ke mobil dan meninggalkan tempat itu. Malam itu, setelah kejadian di toko mani, sepupu Bobo memarahi Bobo jika orang kulit putih akan membunuh orang negro karena hal sepele. Menjelang tidur, Memei memikirkan Bobo. Ia terus memandangi jam pemberian Bobo waktu itu. Di tengah malam, rumah sepupu Bobo didatangi oleh orang kulit putih untuk mencari Bobo yang membuat masalah di toko tadi. Tetapi sepupu Bobo tidak membukakan pintu, sehingga pintu didobrak dan mereka memaksa masuk untuk mencari Bobo. Saat mereka menemukan Bobo, mereka menyuruh Bobo memakai baju dan akan membawanya. Sedangkan sepupunya sudah berusaha menghalangi tetapi ditodong senjata, sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan wajah takut, Bobo dibawa oleh orang kulit putih dan ia disiksa. Pagi itu, Memei terbangun oleh telepon dan ia langsung histeris berlari sambil menangis. Karena ia mendapat kabar dari sepupunya jika Bobo dibawa oleh orang kulit putih. Keesokan harinya, Memei datang ke seseorang untuk meminta tolong mencari keberadaan Bobo di Mississippi. Berita tentang Bobo yang hilang dan dibawa oleh orang kulit putih menyebar di semua media. Sedangkan Memei saat itu sangat mengkhawatirkan anaknya. Saat Memei terdiam, datang seorang yang memberi informasi jika Bobo meninggal dunia dan jasad Bobo ditemukan di tepi sungai. Mendengar informasi itu, Memei langsung pingsan. Berita tentang kematian Bobo lantas tersebar di televisi. Dengan menangis, Memei berbicara dengan seseorang supaya jasad Bobo dibawa pulang dan dimakamkan di Chicago. Saat itu juga, seorang itu berbicara pada Memei jika kematian Bobo bisa meloloskan undang-undang yang bisa melindungi orang negro ke depannya, tetapi ditolak oleh Memei. Saat kereta yang mengangkut jasad Bobo tiba, Memei menangis histeris lalu memeluk peti jasad Bobo.
Memei bersikeras ingin melihat jasad Bobo yang sudah tidak berbentuk sempurna karena dibalut oleh luka dan tembakan. Saat itu, Memei menangis melihat kondisi anaknya yang meninggal dengan tidak wajar. Karena tidak rela, Memei meminta reporter mengabadikan jasad Bobo supaya semua orang tahu bahwa Bobo terbunuh dengan kondisi yang mengenaskan. Tiba saatnya jasad Bobo untuk dikremasi. Dihadiri oleh banyak orang di gereja, semua orang merasa sedih dan miris melihat wajah Bobo yang penuh luka. Setelah beberapa saat beredar, berita pembunuhan Bobo dianggap tidak benar-benar terjadi, bahkan jasad Bobo diragukan. Dan pelaku pembunuh Bobo hanya dituduh penculikan karena tidak ada bukti pembunuhan. Untuk membenarkan berita yang beredar, Memei dan ayahnya datang ke Mississippi untuk menghadiri sidang pembunuhan Bobo. Ia ditemani seorang dari Dewan Daerah Kepemimpinan Negro di Mississippi. Di sana, Memei melewati sidang penuh dengan rintangan, mulai dari pemeriksaan sampai perbedaan hak antara orang Negro dan orang kulit putih. Ketika mengunjungi sepupu Bobo yang beberapa waktu lalu tinggal bersama Bobo, Memei dengan marah dan menangis memojokkan sepupu Bobo. You have a gun. Ia marah karena sepupunya tidak bisa melindungi Bobo, padahal Bobo adalah anak satu-satunya. Sepupunya menangis dan kecewa pada dirinya sendiri karena ia tidak bisa melindungi Bobo. Ia mengatakan bahwa orang Negro yang pernah menentang orang kulit putih tidak akan hidup lagi. He was my only child. Tiba di mana waktunya Memei disidang. Ia ditanya mengenai jasad yang meninggal itu anaknya atau tidak. Lantas Memei menjawabnya dengan tegas bahwa itu adalah Bobo, anaknya. I knew this was my boy. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengingat jasad Bobo yang penuh luka dan tembakan. Setelah Memei, giliran perempuan kulit putih pemilik toko disidang, tetapi ia tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya. Karena muak, Memei keluar ruang sidang dan ia sudah mengira bahwa hasil sidang tidak sesuai yang diharapkan. Dengan perasaan kecewa, ia pergi. Peristiwa Bobo mengubah cara pandang Memei dan orang-orang Negro lainnya. Dengan tegasnya, Memei mengatakan bahwa urusan satu orang menjadi urusan semua. Semua orang memberi tepuk tangan yang meriah dan setuju dengan apa yang dikatakan Memei. Dan film pun berakhir. Selamat tidur, selamat beristirahat, semoga mimpi indah untuk kamu yang di sana.